Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama saya berpikir atas permintaan para alumni dari pesantren Al-Ihsan yang menginginkan agar saya membacakan kitab Sahih Bukhari di dalam sebuah kegiatan yang bisa diikuti secara virtual. Maka alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan disertai dengan ridhonya, saat ini baru bisa terselenggara. Mudah-mudahan niat baik kita semua akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah di dalam menyebarkan ilmu agama yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membacakan sebuah kitab hadis di hadapan para santri atau para muridnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu pembaca harus sudah memiliki sanad yang nyambung kepada pengarangnya, yakni Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Di samping dia juga harus sudah memiliki kemampuan di bidang ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang terkait dengan kitab tersebut. Karena yang dibaca adalah ucapan atau perilaku dan sikap Rasulullah SAW sebagai pimpinan seluruh umat manusia dengan misi besarnya rahmatan lil alamin. Hal ini juga pernah disampaikan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kidban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Rawahu Muslim. Artinya, cukup seseorang menjadi seorang pendusta jika dia menyampaikan informasi kepada orang lain yang sumber aslinya belum jelas dari siapa dia mendengar. Hadis riwayat Muslim. Jika yang disampaikannya hadis Rasulullah SAW, maka dia harus mengetahui mata rantai dari orang pertama. Dari orang pertama dia mendengar sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya bahwa untuk menyampaikan sebuah hadis tidak bisa sembarang orang, kecuali dia harus memiliki guru yang muttasil kepada rawinya. Karena apa? Jika kita memperhatikan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ada sebuah ancaman yang sangat berat bagi orang tersebut, dan ancamannya tidak main-main, yaitu neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Artinya,
Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa siapa saja, barang siapa yang berbohong kepadaku, kata Nabi, dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, artinya dia itu bukan ahlinya. Muta'ammidan, sengaja, dia sebenarnya tidak secara proporsional untuk menyampaikan itu, karena dia tidak profesional. Maka silahkan masuk neraka, karena dia sudah disediakan tempatnya di sana. Bukankah ancaman ini sangat berat? Karena itu maka kita tidak boleh gegabah untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan sanad yang nyambung kepada pengarang kitab Sahih Bukhari, untuk saya sebagai pembaca ada dua proses yang ditempuh. Pertama, secara langsung saya mengikuti ta'lim atau pengajian dengan seorang ulama ahli hadis. Tepatnya yaitu pada tahun 1395 Hijriah atau tahun 1975 Miladiah. Di bulan Rabiul Awal selama 40 hari bertempat di pesantren Cikadun, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kepada seorang ulama ahli hadis bernama Kiai Damanhuri bin Arman, seorang mukimin Makkah Al-Mukarramah yang sejak kecil hidup di Makkah. Ketika pulang ke Indonesia, biasanya beliau selalu mengadakan pengajian kitab Sahih Bukhari dan Tafsir Jalalain, yang istilah pesantren disebut dengan istilah pasaran selama 40 hari. Alhamdulillah, saya bisa mengikuti dari juz 1 sampai juz 2, karena memang selama 40 hari hanya bisa menghatamkan 2 juz saja. Yang kedua, pada tahun 1404 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1984 Miladiah, saya melaksanakan ibadah haji yang datang ke Mekahnya lebih awal, yaitu bulan Rajab, dan pulang setelah selesai ibadah haji, yaitu bulan Muharram. Dalam kesempatan melaksanakan umroh dan haji pada akhir bulan Rajab, saya diajak berkunjung oleh Kiai Damanhuri bin Arman bersama dengan Kiai Ahmad Al-Barizi dari Madura berziarah kepada gurunya, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani Al-Makki, seorang ulama ahli hadis berasal dari Indonesia yang mendapat gelar Musnidul Hijaz di kediamannya, yaitu di Jabal Gubes, yang sekarang sudah dibangun tempat singgah raja ketika raja datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di tengah-tengah pembicaraan beliau, yakni antara Kiai Damanhuri dan gurunya, kemudian Kiai Damanhuri memperkenalkan saya kepada Syekh sambil mengatakan, "Ya Syekh, hadza rajul min talamid Kiai Muhammad Basri bin Abdurrahman Kadaung." Oh iya? Mendengar ucapan Kiai Damanhuri tersebut, Syekh Yasin kemudian menerima kepada saya dengan penuh mahabbah dan sangat baik, karena beliau mengetahui betul siapa Kiai Muhammad Basri Kadaung itu, dan beliau, yakni Syekh Yasin sendiri, pernah berkunjung ke pesantren Kiai Muhammad Basri yang berlokasi di Kampung Kadaung, Kecamatan Rengas Jajar, Kabupaten Bogor. Di akhir pertemuan kami, yakni antara saya, Kiai Damanhuri, kemudian Kiai Ahmad Barizi
bersama-sama dengan Syekh Yasin Al-Padani. Kemudian Syekh Yasin Al-Padani memberikan ijazah ammah kepada saya, yang disaksikan oleh Kiai Damanhuri sebagai guru saya di bidang ilmu hadis, dan Ki Ahmad Barji dari Madura yang juga muridnya Syekh Yasin. Ijazah tersebut dinamakan ijazah bitahammul, sambil memberikan beberapa karangan beliau termasuk hadis musalsalah yang masyhur itu. Berkaitan dengan soal sanad Sahih Bukhari yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, menurut guru saya Kiai Damanhuri bin Arman, bahwa gurunya yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Padani memiliki beberapa sumber tentang sanad hadis Sahih Bukhari, kurang lebih sekitar 6. Gurunya Syekh Muhammad Yasin yang memiliki sanad kitab Sahih Bukhari yang nyambung kepada Imam Al-Hafidh hampir rata-rata berasal dari Indonesia, mukimin Makkah, seperti Kiai Bakir bin Nur yang berasal dari Jogja, mukimin Makkah, Kiai Ahmad Baidawi bin Abdul Aziz dari Lasem, Jawa Tengah, mukimin Makkah juga. Kemudian Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrasi, muhaddits Haramain Asy-Syarifain. Ada satu Habib yang masyhur pada tahun 70-an saya pernah hadir di Jakarta, yaitu Habib Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Kemudian ada Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari Al-Makki, dan terakhir Syekh Abdul Karim bin Ahmad bin Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki. Dari ke-6 ulama ahli hadis tersebut, saya mengambil yang ke-6 karena di dalamnya terdapat ulama besar yang sangat familiar di dunia Islam, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sebagai seorang santri yang berasal dari Banten, tentunya saya tidak akan melupakan terhadap ulama besar tersebut, yaitu Syekh Nawawi. Karena itu maka sanad Sahih Bukhari yang nyambung kepada pengarangnya, saya mengambil sanad yang di dalamnya terdapat nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Pemirsa, selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan sanad Sahih Bukhari sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Fa inni sami'atul ahadits as-sahihah allati jama'aha Amirul Mukminin fil hadits Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari min syaikhi wa ustadi fil hadith Al-Kiai Damanhuri bin Arman Al-Bantani thumma Al-Makki Al-Mutawaffa biha an syaikhihi Musnidil Hijaz Al-Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani Al-Makki an Syekh Abdul Karim bin Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi an Abi Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi Naziri Makkah. Qala Syekh Abdul Karim bin Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi wa Syekh Abdul Karim As-Sambasi akhbarana bihi Al-Allamah Syekh Nawawi bin Umar bin Arbi Al-Bantani Al-Makki anis Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Palambani an abiha Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Palambani anil Musnid Al-Hafiz Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Palambani nazil Madinatil Munawwarah an abihi Thayyib bin Ja'far Al-Palambani an abihi Al-Alamah Ja'far bin Muhammad bin Badruddin Al-Palambani anil muhaddits Al-Musnid Al-Kabir Muhammad bin Alauddin Al-Babili Al-Misri Asy-Syafi'i nazil Makkah waqtan
an Ali bin Yahya Az-Zayadi, an Ali bin Abdullah Al-Halabi, an Syekhul Islam Asy-Syafi'i Asy-Syaikh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, anil Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, anil Burhan Ibrahim Ahmad At-Tanuhi, anil Muammir Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Ad-Damashkus As-Salihi, anis Siraj Al-Husain Al-Mubarak Az-Zubaydi, anil Waqti Abdul Awal Ibn Isa As-Sazaji Al-Harawi, an Abil Hasan Abdurrahman bin Muzaffar Ad-Dawudi, an Abi Muhammad Abdullah Ibn Hawiyah As-Sarkhasi, an Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Farbari, an jamihi Amiril Mu'minin fil Hadis Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat tahun 256. Itulah tadi sekilas yang Al-Fakir ketahui tentang sanad kitab Sahih Bukhari yang nyambung kepada Al-Imam Al-Hafiz Imam Bukhari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan dibaca pada kegiatan ini yaitu bernama kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari. Karena itu maka ada dua yang perlu kita ketengahkan pada kesempatan ini. Pertama, siapa pengarangnya, dan yang kedua, posisi kitab hadis Sahih Bukhari itu sendiri. Pengarang kitab Sahih Bukhari ini adalah menurut Al-Imam Al-Ahmad Badruddin Al-Aini, wafat tahun 855 Hijriah, bernama Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Lahir di Bukhara tahun 194 Hijriah dan wafat di Korstan, sebuah perkampungan di Samarkand tahun 256 Hijriah. Beliau dilahirkan di kalangan ulama ahli hadis. Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim, salah satu dari muridnya Hammad bin Zaid dan muridnya Imam Maliki. Namun ayahanda Imam Bukhari tidak bisa bersama dengan Imam Bukhari secara lama. Kemudian beliau wafat, sehingga Imam Bukhari hidup dalam keadaan yatim dan dibesarkan oleh sang ibu yang sangat mencintai putranya. Bahkan menurut cerita seperti yang diterangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, bahwa Imam Bukhari di waktu kecil penglihatan hilang, sehingga ibunya merasa gusar dan sangat prihatin. Anak yatim, sudah bapaknya wafat, kemudian nasibnya matanya tidak bisa melihat. Bukankah ini adalah sebuah musibah yang sangat besar? Akan tetapi keyakinan seorang ibu yang pada waktu itu ibunya tetap sangat kuat, punya keyakinan bahwa kelak anaknya harus menjadi seorang anak yang berguna bagi masyarakat. Sehingga setiap waktu ibunda selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga putranya bernama Muhammad ini dibuka penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kecerdasan untuk kemudian bisa menerima ilmu agama dari para ulama. Allah Subhanahu wa taala sangat mendengar dan akan mengkabulkan permohonan hambanya yang berdoa, lebih-lebih doa disanjungkan oleh seorang ibu untuk anaknya, sehingga setiap waktu ibunda selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga putranya bernama Muhammad dibuka penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kecerdasan untuk kemudian bisa menerima ilmu agama dari para ulama.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mendengar dan akan mengkabulkan permohonan hambanya yang berdoa, lebih-lebih lagi doa sang ibu untuk seorang anak. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Artinya, wallahu a'lam bimuradi. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Pemirsa rahimakumullah. Maka alhamdulillah pada suatu saat ibunya Imam Bukhari mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang di dalam impian tersebut Nabi Ibrahim memanggil ibunya Imam Bukhari sambil berkata, "Wahai ibu, sangat bergembiralah engkau karena Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Karena engkau sering berdoa untuk itu." Kemudian ibunya kaget dan bangun. Di pagi hari ibunya memandang putranya, apakah benar impian tadi itu? Dan kenyataannya bahwa impian itu tidak main-main. Ternyata Muhammad sudah bisa melihat seperti layaknya anak kecil yang lain. Atas bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibunya membawa Muhammad pergi ke Makkah untuk berhaji dan mukim di sana untuk menuntut ilmu sesuai yang dikehendaki oleh Muhammad kecil, di mana Muhammad kecil sangat kuat himmahnya untuk menuntut ilmu walaupun harus jauh dari keluarga. Selama di Mekah, Imam Bukhari menghafal Al-Quran selesai 30 juz dan kemudian mulai belajar hadis kepada para masyayikh yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Tidak cukup belajar dengan ulama yang ada di Mekah, Imam Bukhari masih ingin berkelana kemana saja tempat yang terdapat para ulama ahli hadis walaupun jauh dan di sana. Menurut Badruddin Al-Aini, mulai tahun 2210 Hijriah, dari kelahiran Imam Bukhari, beliau berkelana untuk menuntut ilmu hadis dengan tempo waktu yang cukup panjang, pergi ke Khurasan, ke Irak, ke Mesir, dan ke negara Syam untuk memburu ilmu hadis dari para ulama ahli hadis. Dan alhamdulillah pada akhirnya Imam Bukhari berhasil mampu mengumpulkan hadis sebanyak 600.000 hadis dari 1.000 ulama ahli hadis. Pemirsa rahimakumullah, kecerdasan dan kekuatan hafalan Imam Bukhari. Banyak teman-teman belajarnya mengagumi keistimewaan, kecerdasan dan kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Imam Bukhari sendiri. Sangat luar biasa. Seperti yang diungkapkan oleh temannya bernama Hashid bin Ismail, bahwa Imam Bukhari ketika bersama-sama dengan kami di Basrah mendengarkan hadis dari para ahli hadis, beliau itu tidak perlu waktu lama untuk menghafalkan ratusan hadis, seperti layaknya recorder. Dan jika sudah hafal, tidak ada istilah lupa bagi Imam Bukhari, berbeda dengan kita. Setelah merasa cukup berkelana memburu hadis di negara orang, maka kemudian Imam Bukhari sebagaimana layaknya orang banyak sangat mencintai tanah air, dan kemudian beliau pulang ke Bukhara. Pemirsa rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa ulama adalah ahli waris para nabi, maka di dalam memperjuangkan dakwah Islam itu tidak mudah. Banyak tantangan, rintangan dari sana sini, termasuk dari tetangga, anggota masyarakat di sekitar. Bahkan tidak jarang datang dari keluarga dekat, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW.
Demikian pula halnya apa yang dialami oleh Imam Bukhari ketika beliau sedang berdakwah membawa risalah Rasulullah SAW, maka serangan dan tantangan tidak henti-hentinya datang dari masyarakat Bukhara. Bahkan tidak jarang beliau dicemoohkan oleh masyarakat, sampai terkadang ada ucapan-ucapan yang kotor yang keluar dari mulut masyarakat yang tidak suka kepada ulama. Maka untuk menjauhi fitnah yang sangat kejam yang datang dari masyarakat sendiri, maka kemudian Imam Bukhari pindah ke sebuah perkampungan yang bernama Korstan di wilayah Samarkand, dan akhirnya beliau wafat di sana pada tahun 256 Hijriah. Cerita ini Al-Fakir memperolehnya dari dua sumber. Satu dari kitab Umdatul Qari karangan Al-Imam Al-Allamah Badruddin Al-Aini wafat tahun 855 Hijriah, dan yang kedua dari kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah. Dari cerita tentang Imam Bukhari di atas, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama tentang berapa pentingnya peranan sang ibu untuk menjadikan anaknya yang saleh. Tidak sedikit cerita tentang ini, sama halnya cerita tentang Imam Syafi'i. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain, peranan seorang ibu untuk mengkader para putranya sangat dominan, sangat diperlukan. Ketika ibunya berasal dari bibit unggul, maka akan mengeluarkan produk yang unggul pula, dan seterusnya. Pemirsa rahimakumullah, yang kedua, karena ulama adalah ahli waris dari para nabi, maka proses kehidupannya dari semenjak kecil yang penuh dengan dinamika sampai kepada akhir pada saat memangku jabatan sebagai muballighu risalah akan penuh dengan tantangan dan hambatan, yang terkadang tantangan dan hambatan itu datang dari tetangga sendiri atau tetangga sekitar. Kalau Kangjeng Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Imam Bukhari juga hijrah dari Bukhara ke Samarkand. Dan penyebab keduanya, baik kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW maupun kepada Imam Bukhari, hampir mirip. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas kitab Sahih Bukhari. Menurut Imam Al-Allamah Badruddin Al-Aini bahwa kitab Sahih Bukhari adalah salah satu dari 20 kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, karena jumlah karangan Imam Bukhari yaitu berjumlah 20 kitab. Pertama, kitab Al-Jami' Sahih, kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitabul Birril Walidain, keempat kitabul Hibah, kemudian yang kelima kitabul Qiraah Khalaf atau Qiraat Imam Khalaf, yang enam kitab Raf'ul Yadain fi Shalah, kemudian 7 kitab Perbedaan Af'alul Abd, ke-8 kitab Tarikh Al-Kabir, 9 kitab At-Tarikh Al-Awsat, 10 kitab At-Tarikh As-Saghir, 11 kitab Al-Jami'ul Kabir, 12 kitabul Musnad Al-Kabir, 13 kitab At-Tafsir Al-Kabir, 14 kitabul Ashribah, 15 kitabul Ilal, yang 16 kitab nama-nama para sahabat, 17 kitabul Wahdan, 18 kitabul Mabsut, 19 kitabul Kina, dan ke-20 kitabul Fawaid. Kitab Sahih Bukhari terdiri dari 4 jilid. Jilid yang pertama dimulai dari kitabun atau kitab Babun Kaifa Kana Badul Wahyi sampai kepada kitabul Salat Tarawih atau bab i'tikaf. Juz kedua dari kitabul Buyu sampai kitab Badul Khalqi. Juz yang ketiga kitabul Maghazi sampai kitabul Ashribah, dan juz yang keempat kitabul Marad sampai kepada kitabut Tauhid.
Kemudian jumlah hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari adalah 7.275 dengan mengulang-ulang yang disesuaikan dengan babnya. Sedangkan jika tanpa takrir, maka jumlah hadis sahih yang ada di dalam kitab Al-Bukhari sebanyak 4.000. Demikian menurut keterangan Al-Imam Al-Alamah Badruddin Al-Aini. Selanjutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya menerangkan bahwa seluruh hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis-hadis pilihan yang secara selektif Imam Bukhari memilihnya. Bahkan Imam Bukhari sendiri mengatakan, kata Imam Bukhari ini, ketika saya akan memasukkan sebuah hadis di dalam kitab ini, maka saya harus mandi terlebih dahulu, kemudian salat sunnah 2 rakaat untuk memastikan kesahihan hadis tersebut. Dan ini dilakukan di Masjidil Haram selama 16 tahun. Kenapa begitu hebatnya? Kata Imam Bukhari, kenapa demikian? Karena hadis ini saya jadikan sebagai hujjah di antara saya dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Imam Bukhari sangat sadar bahwa goresan tintanya yang merangkum ribuan hadis di dalam kitabnya itu tidak main-main. Kelak akan dijadikan masadirul ahkam setelah Al-Quran oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam. Kehati-hatian Imam Bukhari tidak cukup sampai di situ. Bahkan menurut riwayat dari Ibnu Addi dari beberapa masyayikh menyatakan bahwa ketika selesai kitab ini, kemudian Imam Bukhari membawanya kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Dan untuk melaksanakan finalisasi kitab ini, Imam Bukhari melakukan cross check setiap bab dengan cara melakukan salat 2 rakaat di Raudhah. Demikian riwayat ini Al-Fakir mengambilnya dari dua sumber kitab, yakni kitab Umdatul Qari dan kitab Fathul Bari. Qala al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Damaskus Asy-Syafi'i wafat 677. Ittafaqal ulama rahimahullahu ala anna ashahal kutub ba'dal Qur'anil Aziz as-sahihani al-Bukhari wa Muslim wa talaqqathumal ummatu bil qabul wa kitabul Bukhari as-sahhuhuma. Imam Nawawi Damaskus berkata bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya dari sekian banyak kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim yaitu 2 sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwa kedua sahih ini diterima dengan baik oleh umat. Kemudian wa kitabul Bukhari as-sahhuma, dari 2 sahih yang paling lebih sahih yaitu kitab Bukhari. Artinya antara hadis Bukhari dan hadis Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari, kemudian baru Sahih Muslim. Pemirsa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Sahih Bukhari yang berjilid 4 tersebut kemudian disyarahi oleh beberapa ulama dalam bentuk kitab, antara lain 1 kitab Fathul Bari karangan Al-Alamah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah dengan jumlah 18 jilid. Yang kedua Umdatul Qari karangan Al-Aini, yakni wafat tahun 855 Hijriah dengan jumlah 25 jilid. 3 Irsadus Syari karangan Abi Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani wafat tahun 923 Hijriah dengan jumlah 10 jilid. Jadi kalau kita perhatikan, luar biasa kumpulan hadis ini. Jadi jika ada ulama yang mengatakan bahwa Sahih Bukhari ini adalah 11-12, sedikit saja, sestrip saja dari Al-Quran, itu saya kira sangat wajar dan insya Allah tidak salah.
Itulah tadi sekilas yang Al-Fakir ketahui tentang sanad kitab Sahih Bukhari yang nyambung kepada Al-Imam Al-Hafiz Imam Bukhari. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pencinta kitab Sahih Bukhari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.